saudara sekalian, saat ini tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Tadi kita telah bernyanyi pujian yang berjudul Mari Tuturkan Kembali. Dan penuturan kembali tersebut itu adalah kewajiban kita semua. Firman Allah tidak pernah ada habisnya untuk dapat kita renungkan dan kita beritakan kepada orang yang butuh mendengar. Saudara, kita akan perhatikan kitab 1 Tesalonika pasal 5. Dan kita akan melihat ayat 18, 1 Tesalonika 5:18. Dan kita akan merenungkan ayat itu pada saat ini. Saya akan bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel yang cukup menarik. Dia katakan seperti ini, saya akan kutip. Salah satu hal yang paling mudah untuk dilakukan manusia pada akhir-akhir ini adalah mengeluh. Tidak kan seperti itu. Kalau kita mau jujur, dia bilang berapa kali frekuensi mengeluh kita lakukan dalam setiap harinya. Ada saja hal yang membuat kita mengeluh. Lalu lintas yang macet, teman yang terlambat, atau dosen yang terlalu lama memberikan pengajaran, guru yang terlalu lama, orang keluarga yang tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Ada saja alasan bagi kita untuk mengeluh. Makanya dia katakan keluhan adalah suatu hal yang paling sering dan paling gampang dilakukan oleh manusia setiap harinya. Dan ada satu hal dia katakan yang susah untuk dilakukan oleh manusia modern pada hari-hari terakhir ini. Dia katakan yang paling susah dilakukan adalah mengucap syukur. Ini lawan dari mengeluh. Manusia susah sekali untuk melihat hal yang membuatnya kemudian dapat mengucap syukur. Bangun di pagi hari sepertinya merupakan suatu hak, bukan suatu berkat. Karena itu bangun pun kita tidak mengucap syukur, katanya seperti itu. Tidur di malam hari sepertinya juga merupakan suatu hak yang kita harus dapatkan. Kita tidak merasa wajib untuk mengucap syukur untuk hari-hari yang telah dijalani sebelumnya dari pagi sampai siang. Maka dikatakan turun dari kendaraan umum pun jarang kita mengucap syukur. Sampai ke suatu tempat dalam keadaan selamat, kita lupa untuk mengucap syukur. Kita lupa bisa saja dalam perjalanan kita lalui itu kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Bahkan atau seperti itu. Yang dikatakan mengucap syukur termasuk hal yang paling susah untuk dilakukan oleh manusia modern sekarang ini. Saudara, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam Efesus 5 ayat 20 akan dikatakan seperti ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dalam segala hal, atas segala sesuatu. Tidak dibilang untuk sesuatu yang menyenangkan kita, yang menguntungkan kita, tapi dalam segala sesuatu. Itu kehendak Allah atas diri kita. Saudara, kita butuh untuk mengucap syukur. Mengapa? Perlu kita perhatikan bahwa sikap tidak mau bersyukur itu ternyata tidak disenangi oleh Allah.
Dan ini merupakan bagian dari dosa-dosa yang terjadi pada masa-masa yang sukar. Ini dicatat dalam kitab 2 Timotius. Mari kita perhatikan kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dikatakan di sana dalam ayat 2, mereka tidak tahu berterima kasih. Dan kata lain, tidak tahu mengucap syukur. Inilah orang-orang hal-hal yang terjadi pada masa-masa yang sukar. Dan saudara, di samping Allah tidak menyenangi sikap tidak mau bersyukur, dia pun murka terhadap orang-orang yang tidak memiliki rasa bersyukur itu. Perhatikan ini Roma 1 ayat 18 sampai 21. Bukan hanya tidak disenangi, tapi dia juga murka terhadap sikap seperti itu. Roma pasal 1 ayat 18 ayat 21. Sebab muka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma 1 ayat 18 sampai 21. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Orang-orang tersebut dimurkai Allah. Dalam penutup di Ayat 21 dikatakan, orang-orang tersebut tidak memuliakan Allah, bahkan tidak mau mengucap syukur kepadanya. Logis sekali. Allah telah menciptakan kita untuk hidup dalam dunia ini. Dan nampaknya merupakan kewajiban kita untuk mengucap syukur. Karena itu kita harus memiliki sikap bersyukur. Kita perhatikan kitab Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Kita harus mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah Allah lakukan untuk kita. Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ujung dari hidup manusia adalah kehidupan kekal. Ujung dari hidup manusia di dunia ini adalah kehidupan kekal atau kematian kekal. Saya koreksi sedikit. Dan kita memilih untuk menjadi hamba Kristus atau orang Kristen itu sendiri, supaya kita mendapatkan hak untuk masuk dalam kehidupan kekal. Dan kita tidak dapat masuk ke sana apabila Allah tidak melayakkan kita untuk masuk ke dalamnya. Di sini dikatakan Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15, kita harus memiliki sikap bersyukur dikarenakan sikap bersyukur adalah salah satu bagian dari sesuatu yang perlu kita kenakan dalam tanda kutip. Kolose 3 12 ayat 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus minta dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil jadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Salah satu yang harus kita kenakan, saudara, dan ucapan syukur itu sendiri merupakan pelengkap doa kita. Perhatikan Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2 menyatakan seperti ini: bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sedangkan dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dikatakan seperti ini: pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Doa ada kaitannya dengan ucapan syukur. Ucapan syukur merupakan bagian juga dari doa. Saudara, ucapan syukur merupakan kunci. Dan kita membutuhkan itu. Bila kita perhatikan Filipi 4 ayat 6, dikatakan seperti ini: janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ternyata bukan hanya lawan dari keluhan adalah ucapan syukur. Lawan dari kekhawatiran pun adalah ucapan syukur. Dan kita tahu, kekhawatiran itu meracuni jiwa. Dan Tuhan nyatakan sekarang, salah satu obat dari kekhawatiran adalah ucapan syukur. Kembali lagi, ucapan syukur akan salah satu hal terberat dari yang bisa dilakukan manusia pada hari-hari ini. Saudara, ucapan syukur merupakan kunci juga untuk mendapatkan kedamaian dalam Allah yang melampaui segala akal. Mari kita perhatikan Filipi 4 ayat 6-7. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ucapan syukur dikatakan di sini kunci untuk mendapatkan kedamaian di dalam Allah. Bila kita perhatikan ayat kunci tadi yang saya bacakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, dan kita perhatikan mulai dalam ayat 16, dikatakan seperti ini: bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada dorongan dari Tuhan, kalau boleh penyebutan lain daripada kata perintah, dikatakan di sana bersukacitalah, tetaplah berdoa. Dan bagian lanjutannya mengucap syukurlah. Ketika kita membiasakan bersyukur dalam segala hal, kita akan berdoa. Ketika kita sering mengucap syukur, kita akan sering berdoa. Ketika kita menetapkan suatu kebiasaan yang baik dalam ucapan syukur, kita kemudian akan menetapkan kebiasaan yang baik dalam berdoa. Dan di sini, apabila kita tetap berdoa, membiasakan berdoa, di sini dikatakan kita akan senantiasa bersukacita. Ada kaitan antara bersukacita dalam segala hal, berdoa tanpa henti, dan mengucap syukur. Karena itu jika kita memiliki hasrat untuk memiliki damai yang melampaui segala akal, kita perlu mengekspresikan diri kita dalam ucapan syukur kita kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, kalau ucapan syukur itu begitu penting dalam kehidupan kita dan merupakan suatu kebiasaan yang baik yang dikehendaki Allah, lalu bagaimana kita melakukannya? Yang pertama, kita perlu mengingat bahwa segala
sesuatu yang baik itu akan datang apabila kita mengasihi Allah dan merespon panggilannya. Perhatikan Roma 8 ayat 28. Jika kita mengasihi Allah dan merespon panggilannya. Roma pasal 8 ayat 28. Karena seperti ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sana ada kata kunci, mengasihi dan merespon panggilan. Saudara, dalam frase mengasihi Allah, ada syarat di sana, ada kondisi, yaitu ketaatan pada kehendaknya. Dan ini tersirat dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Untuk dapat bersyukur, kita harus mengasihi Allah dan merespon panggilannya. Untuk dapat mengasihi Allah, kita harus menuruti perintah-perintahnya. Dan sekarang, untuk dapat merespon panggilannya, kita juga harus taat kepada Injil. Dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 3-14 dikatakan seperti ini. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13-14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu, dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Dibutuhkan ketaatan kepada Injil untuk dapat merespon panggilan Tuhan. Saudara, kita mengerti proses ini. Kita bisa merespon Injil apabila kita telah mendengar Injil. Pertanyaannya, setelah kita mendengar, ada aksi yang harus kita ambil. Apakah kita mau taat atau tidak mau taat? Sekarang, ada perintah yang diberikan Tuhan, merupakan kehendak Tuhan untuk bagi kita, supaya kita mau bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah sekarang kita pun mau merespon kehendak Allah tersebut yang dinyatakan dalam Injil? Apakah kita mau merespon tuntutannya untuk kita berusaha mengucap syukur dalam segala hal? Dengan demikian, saudara, kita dapat bermegah dalam masa pencobaan. Perhatikan Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini dampak dari ucapan syukur yang tidak dilakukan hanya pada masa sukacita kita saja, tetapi dalam masa-masa aniaya kita, masa-masa pencobaan kita. Dalam ucapan berbahagia yang pernah dinyatakan oleh Tuhan di kitab Matius ayat pasal 5 ayat 10-12, Tuhan pernah menyatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini sebuah paradoks sebetulnya. Bagaimana mungkin kita dapat berbahagia dalam masa aniaya? Saudara, rasul-rasul telah membuktikan ketika mereka dianiaya, mereka berbahagia. Mereka berbahagia. Kenapa? Karena mereka melihat mereka mendapat kesempatan
untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, dalam tanda kutip. Aniaya adalah salah satu kesempatan bagi seorang Kristen untuk membuktikan bahwa dia hamba Kristus yang mengikuti perintahnya. Percobaan dan aniaya adalah suatu kesempatan bagi seorang Kristen untuk membuktikan kemurnian imannya. Iman kita tidak akan pernah teruji apabila kita berada dalam masa-masa suka terus, dalam masa-masa sukacita. Seorang anak yang selalu mendapatkan kebahagiaan dan tidak mengerti apa artinya penderitaan, biasanya tidak bisa memahami penderitaan yang dialami oleh orang lain. Susah sekali. Tetapi apabila dia pernah merasakan penderitaan, dia akan tahu, dia bisa berempati, dia bisa bersimpati terhadap penderitaan orang lain. Sama seperti kita juga. Apabila kita belum pernah merasakan sakit, kita tidak akan merasakan nikmatnya sehat. Apabila kita belum pernah merasakan menderita, kita tidak akan pernah dapat merasakan kebahagiaan yang sejati. Apabila kita belum pernah merasakan di penjara dalam tanda kutip, kita tidak akan pernah dapat merasakan nikmatnya lepas dari penjara. Seperti itu. Bagaimana kita dapat merasakan kebahagiaan dalam Kristus yang sejati apabila kita sendiri belum mengambil bagian dalam aniayanya. Seperti itu. Saudara, dalam kitab Yakobus 1 ayat 2-3, Tuhan menuntut kita untuk dapat memuji Dia dalam penderitaan yang kita alami. Dikatakan seperti ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pencobaan yang dihadapi dengan kebahagiaan, yang dihadapi dengan ucapan syukur akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan ini akan membantu kita mendapatkan kesempurnaan dan kepenuhan, kedewasaan. Kalau kita perhatikan ayat lanjutannya, kita perlu mengingat tadi katakan bagaimana cara kita berucap syukur, bahwa segala sesuatu itu akan dikerjakan dalam kita oleh Allah. Dan kita perlu mengekspresikan rasa syukur kita di dalam doa. Perhatikan kembali lagi Filipi 4 ayat 6 mengenai rasa khawatir. Salah satu cara untuk mengalahkannya menyertakan rasa syukur kita di dalam doa. Menghitung berkat kita satu persatu, dimulai dari kehidupan, helaan nafas, bangun di pagi hari. Saudara-saudara yang kita miliki, kesempatan-kesempatan dalam hidup yang kita miliki, hitung selalu. Pada saatnya, di saat-saat kritis, kita akan mengeluarkan deposit yang telah kita simpan tadi, hitungan berkat yang kita taruh dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah bekerja secara nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, mungkin bagi beberapa kita di sini penderitaan dirasakan begitu berat. Tapi saya percaya bahwa di atas awan masih ada awan, di atas gunung masih ada gunung. Selalu akan ada penderitaan yang lebih berat dari yang kita alami. Dalam 2 Korintus 10:13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang aku alami itu hanya pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Pernah kita merenungkan apa batas dari kekuatan kita sebetulnya? Batas dari kekuatan kita adalah kematian. Ketika kita tidak dapat melakukan apa-apa lagi terhadap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Itulah batas kita. Jadi selama ada nafas dalam kehidupan kita, kita masih memiliki kemampuan untuk mengatasi pencobaan. Dan kemampuan yang dikaruniakan Allah itu adalah ucapan syukur. Mengucap syukur selalu. Pertanyaannya sekarang berpulang kepada kita masing-masing.
Allah berkehendak kita mengucap syukur. Dan saudara, ilmu pengetahuan membuktikan bahwa rasa terima kasih, rasa mengucap syukur itu adalah sikap positif yang perlu dimiliki oleh manusia untuk menghadapi kerasnya dunia sekarang ini. Orang yang hidup dengan ucapan syukur dikatakan memiliki umur yang lebih panjang dan memiliki kesehatan yang lebih daripada orang yang selalu mengeluh. Dikatakan mereka memiliki hidup yang lebih baik karena mereka berusaha melihat hal yang terbaik, hikmat yang diberikan Tuhan dalam setiap nafas kehidupan mereka, dalam setiap hal-hal atau penderitaan yang mereka alami. Dan kembali lagi berpulang kepada kita, apakah kita ingin menaati perintah Tuhan dalam hal ini, dalam hal ucapan syukur, dan ada bonus di ujungnya, yaitu kehidupan kekal, dan bukan itu saja, kesehatan mental kita sehari-hari. Pilihan kembali kepada kita, tapi saya percaya Tuhan menginginkan kita terus mengucap syukur dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Kita persiapkan lagu nomor